kan Kenapa makanan jadi sesuai. jasa? Ya jasa, emang dia ngapain? Bikin apa? Memproduksi makanan. Pertanyaannya, restoran itu dia ada berapa proses? Kalau akuntansi biaya perusahaan manufaktur itu dari departemen 1 bahan baku menjadi barang dalam proses, habis barang setengah jadi dimasukin ke departemen 2, ya kan? Terus dimasukin lagi ke departemen 3 untuk packaging sampai terakhir itu barang jadi. Jadi itu ada beberapa proses. Nah kalau misalkan tadi apa namanya restoran enggak, dia cuma masak aja kayak masak gitu. Bahannya sayur-sayuran gitu, masak. Ini bukan manufaktur, jangan sampai salah. Nah ya, aktivitas pokoknya kalau misalkan perusahaan jasa dia menjual jasa tentunya kan, terus dia membeli atau menyediakan fasilitas yang mendukung jasa tersebut. Contoh misalkan gini kayak bengkel kan dia servis kan, tapi dia jual under dealnya juga. Misalkan nih, dia mah ke bengkel ituan ganti oli. Yang ganti oli Gema atau bengkelnya? Bengkelnya. Tapi Gema beli olinya kan? Iya. Nah itu dia, itu termasuk menyediakan fasilitas faktor-faktor produksi pendukung dari jasanya kayak gitu. Tapi dia bukan perusahaan dagang, tapi dia perusahaan jasa kayak gitu. Faktor pendukung. Iya, itu ciri-cirinya. Dan jual barang ciri-cirinya juga ya modelnya. Dan ciri-cirinya di dalam akuntansi perusahaan jasa itu tidak ada yang namanya akun persediaan barang dagang, itu nggak ada. Akun persediaan barang dagang itu nggak ada. Kalau perusahaan dagang itu ada akun persediaan barang dagang, itu pembedanya tuh, ya. Karena dia beli barang, taruh tuh di stoknya. Nanti kalau misalkan perusahaan dagang, kalau lebih dalam lagi, dia ada yang namanya metode penghitungan persediaan. Ada FIFO, ada LIFO, ada average, first in first out, last in first out, sama average rata-rata. Masuk pertama keluar pertama, masuk dari keluar pertama, sama rata-rata. Itu persediaan. Jasa nggak ada. Jasa itu nggak ada persediaan barang-barang. Ya minum. Kalau di kampus nih workshop dikasih minum nih kayaknya ya. Ini dia mau teh manis. Nggak ada. Ini teh pahit. Just. Nah kalau manufaktur dia pembelian bahan, penyiapan bahan, pengolahan bahan menjadi barang siap jual, penyimpanan barang jadi dan penjualan barang jadi, itu industri. Jadi dia ada apa namanya step-stepnya. Nah perusahaan manufaktur itu biasanya akuntansi yang dipakai adalah akuntansi biaya, itu yang dipakai. Lanjut ya, ada pertanyaan kan? Ya, jangan berantem. Nah ini siklus ya, ini inget ini tahapannya nih. Ini namanya tahap pencatatan, ini tahap pengistisaran, ini tahap laporan. Biasanya jadi pertanyaan nih kalau misalkan soal PG atau cerdas cermat atau ya misalkan tahap pencatatan terdiri dari gitu. Tahap pencatatan terdiri bukti transaksi, jurnal dan buku besar. Itu pencatatan. Tahap pengistisaran neraca saldo, AJP itu jurnal penyesuaian itu sama jurnal penutup, terus buku besar, menutup buku besar, terus neraca saldo setelah penutup. Kalau tahap laporan ya laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, yang Gema bilang suruh bikin cash flow jatuhnya di tahapan laporan. Kan cash flow itu kan laporan arus kas. Kata lain laporan arus kas itu cash flow. Tahap laporan ya. Cash flow. Apa insisaran ini dia membuat kertas kerja nih tuh. Nih, dan neraca saldo AJP itu dia membuat kertas kerja yang nantinya menjadi tahapan laporan. Tapi nggak ada kertas kerja. Nanti diajarin. Kertas kerja itu kertas kerja, dengerin. Kertas kerja, neraca lajur, worksheet sama. Sama. Jadi kalau di dalam akuntansi jangan sampai salah nih. Kalau dibilang neraca banyak. Ada neraca saldo, ada neraca lajur.
ada neraca saldo penutup setelah penutup. Tuh, banyak tuh neraca ya. Nah, kalau ini siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Transaksi bisnis, ada dokumen-dokumen transaksi, terus bikin jurnal khusus tuh. Dan jurnal umum, ada 4 jurnal khusus. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum atau memorial. Jurnal umum itu atau memorial itu adalah untuk mencatat jurnal transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 ini. Jurnal apa? Jurnal umum atau memorial. Oh. Jurnal memorial. Jadi itu dia kalau nggak bisa dimasukin ke 4 ini, nggak dimasukinnya di jurnal umum atau jurnal memorial. Kok nggak masuk ke 4? Berarti kan jurnal apa? Penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas. Oh. Contoh misalkan. Penjualan, pembelian, penerimaan. Contoh misalkan nih, dibeli barang dagang 1 juta rupiah secara tunai. Masuknya ke jurnal mana? Pembelian. Salah. Oh, pengeluaran kas. Iya. Pengeluaran kas. Kenapa masuknya ke pengeluaran kas? Karena dia ngeluarin duit. Nah, benar. Tapi kalau misalkan dia dibeli barang dagang senilai 1 juta rupiah secara kredit misalkan, atau non tunai. Nah, itu dia masuknya ke jurnal pembelian. Oh, kalau kredit pembelian. Iya, kalau non tunai dia pokoknya hutang ya, hutang itu pembelian secara hutang atau kredit masuknya ke pembelian. Penjualan juga sama, ya, kayak gitu. Nah, sekarang contohnya apa yang nggak bisa masuk ke 4-4-nya apa? Beban. Iya. Ini transaksi yang nggak masuk ke 4-4-nya apa? Yang nggak bisa masuk ke 4-4-nya. Jurnal Apaan sih ya? Lo orang akuntansi bukan sih? Bukan. Ini kan lagi jurnal khusus sama jurnal umum, apa hubungannya sama jurnal penyesuaian tuh beda lagi tuh, jauh tuh jurnal penyesuaian. Dia jangan bikin gue kesel ya. Tak hilang jawabnya. Kan transaksi apa? Transaksi apa yang nggak bisa masuk ke jurnal khusus tadi yang ada 4 tadi? Contohnya transaksi apa? ngomong ya. Apa transaksinya yang nggak bisa masuk ke 4-4-nya? Aku ngasih. Ya misalkan kayak jurnal akumulasi penyusutan, terus kayak iya, kalau dibilang akumulasi apa yang diterima uangnya, terus apa yang dikeluarin uangnya, kan nggak ada. Terus kalau akumulasi itu dia namanya barang itu lama-lama menyusut. Nah, itu namanya akumulasi penyusutan. Tadi ajarin deh. Ini basicnya dulu. Ya, ini ya, pokoknya itu ya intinya ya. Nah, dari jurnal khusus dan jurnal umum ini baru masuk ke buku besar. Nah, buku besar itu dibuat per akun. Buku besar. Ya. Intinya tuh kalau jurnal itu tuh nama akun. Nama-nama akun. Nah, buku besar itu dibuatnya per akun. Jadi banyaknya akun itulah banyaknya buku besar. Misalkan di kasusnya itu ada di aktifannya ada kas, terus ada apa lagi? Piutang, dagang, gitu kan. Ada persediaan barang dagang. Nah, itu dibikin tuh akun-akunnya tuh, dibikin buku besarnya. Pokoknya setiap akun itu ada buku besarnya. Itu buku ya, besar. Itu buku besar. Nah, di buku besar ini ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini adalah rincian dari buku besar. Rincian buku besar. Iya. Apa aja? Ya ntar. Pokoknya intinya buku besar pembantu ini adalah rincian dari buku besar. Jadi buku besar pembantu ini nggak berpengaruh kemana-mana, tapi dia berpengaruhnya ke buku besar. Jadi itu rinciannya. Rincian. Gitu. Ya. Kayak misalkan
buku besar pembantu hutang gitu. Kan biasanya kan, contoh nih, bisa gini. Kalau hutang itu kan transaksinya misalkan hutang Tuan Budi misalkan. Hutang pada toko A misalkan kayak gitu. Nah, itu rinciannya nanti tuh di buku pembantu hutang. Iya kan? Kayak gitu. Itu mah yang Enggak kasus ya. berutang Iya, banyak jadi transaksi dia lagi. transaksinya banyak ya. Kayak gitu. Utang sama dia lagi. Nah, itu rinciannya ada di buku besar pembantu. Jadi ada Sama. buku besar pembantu hutang, ada buku besar pembantu piutang, kayak gitu-gitu dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini lanjut dari buku besar ini, masing-masing buku besar kan per akun-akun tadi. Itu diposting ke neraca saldo. Dari buku besar. Iya, kas saldo terakhir berapa? Masukin ke Saldo akhirnya. kas. Iya, yang saldo terakhirnya. Terus saldo-saldonya dimasukin ke masing-masing akun yang ada di neraca saldo. Neraca saldo itu berbeda dengan neraca. Neraca saldo itu memuat semua akun. Jadi mau yang akun-akun yang ada di neraca dan akun-akun yang ada di laba rugi semuanya masuk ke situ. Itu namanya neraca saldo. Ada di neraca saldo itu ada pembelian, ada penjualan, gitu. Nama akun pokoknya masuk semua ke situ. Kalau ada transaksinya masuk semua ke situ. Nggak ada pemisahan. Nah, barulah nanti di neraca saldo ini kalau udah terkumpul semua saldo-saldo akun-akun itu neraca saldo, nanti dibikin yang namanya kertas kerja. Nah, kertas kerja ini kuncinya di mana? Kuncinya di AJP, adjustment. Adjustment itu sama dengan jumlah penyesuaian. Jumlah penyesuaian sama dengan AJP atau ayat jumlah penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu dibuat nih untuk lebih menggampangkan ya. Jurnal penyesuaian itu dibuat jika ada transaksi yang belum terselesaikan di akhir periode. Belum terselesaikan. Jadi itu jurnal penyesuaian nggak setiap bulan dibuat. Ya, jurnal penyesuaian. Ingat nih, jurnal penyesuaian dibuat untuk transaksi yang belum selesai di akhir periode. Contohnya apa? Misalkan di akhir periode ada premi asuransi. Asuransi itu kan sampai 5 tahun ke depan. Misalkan contoh aja ya. Tergantung dia kontraknya sampai berapa lama. Nah, ini tahun pertama, ini tahun kedua. Nah, berarti kan belum selesai. 3 tahun lagi. Masuknya ke AJP, jurnal penyesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang transaksi yang belum selesai? Penyusutan. Misalkan nih laptop papa nih dibelinya Januari 2023. Ya, biasanya penyusutan itu 5 tahun. 5 tahun minimal. Iya, biasanya perusahaan menerapkannya tuh penyusutan 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun, inget tuh, 5 tahun. Nah, ini belinya tahun 2023. Sekarang tahun 2024. Berarti kan masih lama. Jadi tahun 2024 ini di Desember 2024 ini belum berakhir. 5. Jadinya belum selesai. Jadinya bikin jurnal penyesuaian. Yang satu tadi apa? Kalau ada transaksi Belum selesai. ada transaksi asuransi, premi asuransi. Yang kedua ada transaksi penyusutan. Bikin tuh AJP-nya. Yang ketiga, misalkan ada transaksi gaji yang masih harus dibayar. Kadang tuh akuntan itu dengan perusahaan ada yang bayar gaji karyawannya itu di akhir bulan. Tapi ada yang bayar gaji karyawan itu di awal bulan. Nah, kalau di awal bulan kan akhir periode akuntansi kan Desember. Akhir Desember. Nah, udah dihitung tuh sama akuntan, tapi belum dibayarkan. Belum dibayar. Iya, udah dihitung, tapi belum dibayarkan. Berarti kan belum selesai. Iya. Nanti dibayarkannya di Januari. Dihitungnya Desember tahun 2023. Dibayarkannya Januari 2024. Awal bulan. Kan belum selesai. Iya, kalau misalnya awal bulan ya. Iya, belum selesai. Berarti bikin AJP-nya. Nah, ya. Terus sebenarnya AJP banyak.
Makanya Papa kalau ngasih tahu ke mahasiswa daripada pusing-pusing, pokoknya bayangkan aja semua transaksi yang belum terselesaikan di akhir periode wajib dibuat adjustment. Outstanding check. Outstanding check itu cek yang masih beredar. Misalkan contoh, ini Mama jadi pembeli, Gema penjual, Mama bayarnya pakai cek. Oh, cek. Ceknya Gema belum dicairkan. Berarti kan namanya ceknya masih beredar kan? Namanya Giro juga. namanya outstanding check, cek yang masih beredar. Giro ada tanggal. Kecuali di akhir periode Gema udah cairin, selesai. Tapi kalau belum dicairin, Masuk ke berarti jurnal belum penyelesaian. selesai. Berarti bikin AJP-nya Hmm. dan seterusnya banyak, ya, kayak gitu. Nah, dari kertas kerja, dari neraca saldo sama AJP ini, Gema bisa bikin kertas kerja. Urutannya apa? Urutannya yang satu, neraca saldo, Neraca saldo. ya. Ah, Terus AJP, ah. AJP, kemudian hitung ke samping. Timbulnya apa? NSD. NSD. Ini kan neraca saldo nih. Ya, Kan ada AJP. ya. Nah, AJP-nya itu misalkan nih contoh ya. Oh, ini kasnya di sebelah debit 1 juta. Oh, ya, ya. Tapi ada penyesuaian. Di kredit ternyata ada 100.000. Berarti debit ketemu kredit 1 juta dikurang 100.000 jadi berapa? 900. Taruhnya di mana? Debit apa kredit? Debit. Debit 900.000. Ya, kan ada sisa. Nah, hitungnya ke samping. Jadinya Oh, ke samping. kan kertas kerja ntar apa pelajarin? Kertas kerja. Neraca saldo, AJP, NSD. NSD itu neraca saldo disesuaikan. Nah, dari neraca saldo disesuaikan itu, Gema pisahin tuh. Oh, ini masuknya ke neraca, oh ini masuknya ke laba rugi. Laba rugi. Ya, itu kertas kerja. Nah, nanti dari kertas kerja ini, Gema tuangkan ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan kas atau cash flow. Aliran kas. Harus kas, Ya. cash flow. Ya. Nah, kemudian bikin jurnal penutup. Yang penutup. Kayak gimana? Jurnal penutup kan ada AJP ditutup. Oh, jurnal penyelesaiannya ditutup. Iya, nanti di akhir lah, di akhir periode nanti bikin jurnal pembalik dari yang tadi ditutup itu dibalik gitu loh. Dibuka lagi, kan ditutup nih. Nanti dibuka lagi. Oh, dibuka lagi. Ngerti nggak sih? Masih ada yang belum dibayar. Kan belum selesai. Iya, dia tahu. Kan Gitu. tafsir yang